Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Jabar dari kelas 2D Teknik Industri kelompok 7. NIM saya 16012300148. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul penerapan dan penggunaan algoritma. Penerapan dan penggunaan algoritma ada 5. Yang pertama, pengertian algoritma. Yang kedua, fungsi dan manfaat algoritma. Yang ketiga, penerapan algoritma. Yang keempat, dasar penyusunan algoritma. Dan yang kelima, contoh penerapan atau penggunaan algoritma. Pengertian algoritma. Algoritma didefinisikan sebagai suatu urutan yang digunakan dalam memecahkan masalah dengan sistematis. Dalam kegiatan pemrograman, algoritma sering disebut sebagai logika atau dalam menentukan sebuah program yang hendak dibuatnya. Maksud dari definisi di atas dapat dijabarkan lagi bahwa jika suatu pemrograman memerlukan pemecahan masalah yang menggunakan rumus matematika, maka perlu diselesaikan dengan perhitungan. Akan tetapi, jika pemecahan masalah tersebut hanya membutuhkan unsur logika saja, maka cukup diselesaikan dengan menggunakan logika sederhana saja. Penggunaan algoritma pemrograman ini harus disesuaikan dengan unsur permasalahan yang terkait pada programnya. Di sini juga ada fungsi dan penggunaan algoritma. Pada dasarnya, fungsi utama dari suatu algoritma adalah agar mampu memecahkan suatu masalah. Sedangkan fungsi dan manfaat lain dari algoritma adalah sebagai berikut ini. Di sini ada A sampai J. Yang pertama, agar bisa membantu menyederhanakan suatu program yang rumit dan juga besar. Poin B, agar bisa mempermudah membuat program yang dapat menyelesaikan masalah tertentu. Poin C, bisa digunakan berulang kali dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Poin D, membantu menyelesaikan suatu masalah dengan logika dan juga sistematis. Poin E, agar bisa meminimalisir penulisan program secara berulang-ulang. Poin F, agar bisa melakukan pendekatan top down dan divide and conquer agar memudahkan pembuatan program yang lebih rapi dan juga terstruktur. Poin H, mempermudah proses modifikasi pada suatu program karena bisa dilakukan hanya pada satu modul saja tanpa merubah modul yang lainnya lagi. Poin I, mampu membantu menemukan kesalahan karena alur kerjanya yang jelas. Poin J, mempermudah berbagai proses dokumentasi. Penerapan algoritma. Kita akan mengaplikasikan algoritma ke dalam sebuah program dengan menggunakan bahasa C++. Kami di sini akan memilih bahasa C++. Hal ini karena kemudahannya dalam mengaplikasikannya algoritmanya dan juga cocok untuk kalian yang sedang belajar bahasa pemrograman dalam tingkat dasar. Dalam penerapan ini, kalian hanya cukup memahami bagaimana algoritma tadi diaplikasikan ke dalam bahasa pemrograman C++. Jika kita mengaplikasikan pada algoritma sebelum membuat suatu program, tentunya hal tersebut akan dapat memudahkan kita untuk menerapkannya pada program yang akan kita buat, sehingga program yang akan kita buat akan jadi lebih terstruktur, efisien, dan bisa menghemat memori. Dan di sini juga ada contoh-contoh penerapan dan penggunaan algoritma. Contoh yang pertama, algoritma menulis surat. 1. Mempersiapkan kertas dan amplop. Yang kedua, mempersiapkan alat tulis seperti pena atau pensil. Yang ketiga, mulai menulis. Yang keempat, memasukkan kertas ke dalam amplop. Yang kelima, pergi ke kantor pos untuk mengeposkan surat tersebut. Yang contoh kedua, menggunakan telepon umum. 1. Angkat gagang telepon. 2. Masukkan koin. 3. Tekan nomor yang dituju. 4. Bicara. Yang kelima, letakkan genggam telepon. Contoh ketiga, algoritma mengirim surat ke kantor pos. 1. Mulai siapkan kertas dan kartu ucapan. Yang ketiga, siapkan amplop. Yang keempat, siapkan alat tulis. Yang kelima, mulai menulis ucapan. Yang keenam, memasukkan kertas ke dalam amplop. Yang ketujuh, lem amplop. Yang kedelapan, tulis alamat tujuan di belakang amplop. Yang kesembilan, apakah ada perangko? Jika ada template perangko, jika tidak ada, beli dulu. 10. Tempel perangko. 11. Pergi ke kantor pos. 12. Poskan surat tersebut. Yang ke-13, selesai.
Yang terakhir di sini ada kesimpulan. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis untuk penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Melaksanakan algoritma berarti mengerjakan langkah-langkah di dalam algoritma tersebut. Pemroses mengerjakan proses sesuai dengan algoritma yang diberikan kepadanya. Banyak cabang ilmu komputer yang diacu dalam terminologi algoritma. Namun algoritma juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya resep makanan. Di dalam resep makanan terdapat langkah-langkah yang merupakan algoritma. Selain itu, masih banyak contoh algoritma yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya sebagai manusia pasti mempunyai kesalahan. Jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya. Jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.